Oke, salam semuanya. Halo Pak. Shalom, Pak. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Gak ada yang sakit ya? Puji Tuhan sehat Pak. Oke. Baik, sebelum mulai kita berdoa dulu. Bapak minta siapa ya? Bentar. Joshua berdoa buat kita sebelum mulai. Yuk Joshua. Joshua. Kalau nggak ada, Welly aja dah. Ada Welly? Ada. Ya. Berdoa Saya, dulu Pak. kan? Iya. Waduh. Iya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memimpin kami hari ini dari pagi hingga sekarang saat ini. Sekarang ya Tuhan, kami mau mulai belajar. Pimpin kami, semoga kami bisa mulai pelajaran dengan baik dan sampai selesai ya Tuhan. Semoga pelajaran yang diberikan oleh Pak Bambang bisa tertanam di hati dan pikiran kami. Tuhan Amin. Yesus, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Ini tanggal berapa ya ini ya? Nanti tanggal sekitar awal Oktober ya, tanggal 4 kalau nggak salah ya, tanggal 4 ya. Nanti ada UTS ya, untuk tanggal 4. Berarti seperti yang Bapak sampaikan, untuk UTS-nya nanti materinya membaca dan menulis bahasa Ibrani. Ya, jadi waktunya ada 2 minggu ke depan, kalian bisa mempersiapkan dari sekarang. Nggak sampai 2 minggu ya, sekitar 1 minggu lebih lah ya. Karena hari Senin tanggal 4 Oktober awal bulan ya. Seminggu lebih 3 hari lah. Nah, jadi kalian siapkan dari sekarang untuk bisa mempersiapkan nanti. Untuk UTS-nya itu ada 2 session ya. Jadi session pertama itu lisan, langsung Bapak tes di Meet. Yang kedua adalah tes tertulis. Nah, tes tertulisnya itu bisa dikerjakan setelah selesai Meet sampai malam. Gitu ya. Jadi ada 2 penilaian. Ada pertanyaan? Sudah paham semua ya maksudnya ya untuk UTS-nya? Jadi kalian harus sudah hafal Alef sampai Taf, kemudian ikut juga harus hafal supaya bisa membaca. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang ini ya, Bapak share layarnya. Bisa kelihatan ya? Oke, Bapak beri waktu sekitar berapa lama ya? Mungkin setengah menit lah ya. Silakan diamati ini tentang apa. Oke, sudah? Sudah selesai diamati? Oke, Bapak tawarkan dulu siapa yang mau menyampaikan pendapatnya. Siapa yang duluan?
Ayo, anak remaja ini kebalikan sekolah minggu ya. Sekolah minggu tuh ributnya minta ampun sampai nggak bisa, kalau istilahnya orang Banjar tuh kemuntungan. Kalau remaja ini seperti kuburan gak ada suaranya. Ayolah, jangan jangan keterusan mematikan mikrofon, dinyalakan terus sampaikan pendapatnya, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa kok, Bapak nggak pernah marah kalau salah. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan? Saya, Pak. Oke, Cika, gimana Cika? Yang cewek itu punya kepercayaan, yang Mm-mm, cowok itu ateis. mm-mm, Mereka tuh bahas tentang yang cewek tuh katanya only with faith can God be known. Itu mm-mm. artinya hanya dengan iman, apa ya, Pak? Bisa tahu Tuhan gitu ya, Bang. Ya, Kalau yang sebelahnya only with fact can God be shown. mm-mm, Itu hanya dengan fakta gitu mm-mm. Tuhan, bisa bisa melihat Tuhan gitu ya, Bang. Nggak tahu. Tuhan bisa kelihatan itu ya. Iya, Pak. Oke, jadi apa perbedaan antara mereka berdua? Kalau yang cewek itu mengetahui dengan iman ya. Jadi bisa tahu Tuhan itu hanya dengan iman. Tapi kalau yang cowoknya, ya kalau ingin kamu melihat dan percaya Tuhan ya harus ada fakta dulu dong gitu loh ya. Kan Tuhan nggak kelihatan, nggak ada faktanya gitu loh. Kalau secara riset keilmuan, sains itu nggak bisa dibuktikan gitu ya. Nah ini sebenarnya seperti ibaratnya lingkaran setan ya, yang tidak pernah bisa ketemu dua pendapat ini. Makanya ada dua pendapat yang sangat bertolak belakang. Ini baru salah satu gambar ya. Kalau kalian mungkin sekedar mau melihat-lihat, itu ada lebih banyak lagi di websitenya atheistcards.com. Itu justru ada website khusus para ateis. atheistcards.com ini. Gambarnya ada di sini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang iman ya. Sebenarnya apa sih definisi iman itu? Iman itu kalau kalau kita lihat di Alkitab, apa sih kata Alkitab tentang iman? Kita bisa buka di Ibrani pasal 11. Silakan dibuka ya. Oke, Bapak ganti layar dulu. Oke ya, di layar sudah kelihatan ya. Oke, jadi iman itu definisinya adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya gini, kalau kita berpendapat atau berlogika sama persis dengan si cowok tadi itu, maka kita ya nggak akan ketemu itu apa yang namanya iman. Karena iman tuh nggak bisa diteliti secara sains itu ya. Apalagi kalau kalau para para dokter profesor gitu ya, yang akademisi, yang pekerjaannya selalu meneliti secara sudut pandang sains dengan pola pikir sains, itu nggak akan pernah ketemu jawabannya. Maka jangan heran banyak orang-orang pinter justru malah nggak percaya Tuhan. Kalau di Indonesia mungkin nggak seberapa ya, walaupun sebenarnya ada. Tapi kalau di luar negeri atau khususnya di negara-negara Barat itu, sebagian besar mereka justru nggak mengenal dan nggak percaya
adanya Tuhan. Mereka lebih percaya sains. Makanya ada agama atau kepercayaan yang diberi nama Scientology. Scientology itu agama yang dibuat oleh para ateis untuk membuktikan bahwa ini loh, bahwa Tuhan tuh nggak ada gitu loh. Yang ada itu ya alam ini ya terjadi dengan sendirinya gitu ya. Manusia juga berevolusi, binatang berevolusi. Mereka lebih percaya kepada ilmu sains daripada kejadian-kejadian yang supranatural yang nggak dipahami oleh manusia. Dan ini nggak akan pernah ketemu, sama sekali nggak akan pernah ada ujungnya kalau kita mau bahas dengan sudut pandang kekristenan, nggak akan ada ketemunya. Karena ibaratnya kalau dua jalur itu ya nggak akan pernah ketemu. Ibaratnya gini ya, dari sini ke Banjarmasin itu kan bisa melewati jalan utama provinsi atau mungkin bisa melewati jalan lain itu ya. Itu kan kalau jalannya masing-masing itu nggak akan pernah ketemu. Itulah ibaratnya. Dan ujungnya pun bisa jadi mungkin terhalang tanah longsor atau mungkin banjir sehingga nggak pernah sampai. Ibaratnya seperti itulah. Seolah-olah itu mereka prinsipnya seperti kita, yaitu tujuan hidup mereka ya untuk sesuatu kebahagiaan, tapi mereka kebahagiaan itu ya selama cuma ada di dunia saja, nggak ada yang namanya afterlife tuh nggak ada. Tahu afterlife ya? Afterlife itu setelah kita mati, ini kita hidup, kan ini kan kita hidup nih, kita mati, itu kan secara kekristenan akan ada kehidupan baru. Kalau mereka ya nggak ada, kalau udah mati ya mati gitu. Jadi tujuan akhir hidup mereka adalah bahagia di akhir hidup selama di dunia saja. Seolah-olah ya sama aja kayak kita, padahal ya nggak sama lah ya, jauh. Nah, jadi kita akan bahas tentang keimanan. Nanti suatu saat kamu akan ketemu, pasti akan ketemu, entah di mana itu lokasinya, dengan orang-orang yang berprinsip seperti ini. Bapak akan tunjukkan gambar yang lain ya, supaya bisa memperluas cakrawala kalian tentang sudut pandang iman yang dasarnya kita ambil dari Ibrani pasal 11 ini. Bapak tunjukkan lagi yang lain. Oke, ini ya, bisa kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan, Bapak besarkan dulu. Oke, sebenarnya ateis itu hanya apa ya? Secara umum saja. Kalau mau di spesifik itu sebenarnya dipecah-pecah lagi sebenarnya. Kalau kita mau kombinasikan dengan sudut pandang lain itu sebenarnya kalau digabungkan ada empat sudut pandang ya. Pertama adalah agnostik ateis, yang kedua adalah gnostik ateis. Nanti kalian catat sendiri ya, sambil dipahami. Yang ketiga adalah agnostik teis dan yang keempat adalah gnostik teis. Kalau yang agnostik ateis itu kalian bisa baca ya, itu bahasa Inggrisnya, artinya tidak percaya akan adanya Tuhan. Itu yang agnostik ateis ya. Kemudian tidak tahu bahwa Tuhan tuh ada gitu. Artinya mereka ya nggak mau tahu bahwa Tuhan itu memang ada atau nggak ada, nggak mau tahu. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah gnostik ateis. Gnostik ateis itu sama dengan agnostik ateis, tapi mereka betul-betul
percaya bahwa Tuhan itu memang nggak ada itu loh. Bisa bedakan ya. Kalau yang agnostik ateis itu kan mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu ada atau enggak gitu loh. Dan nggak mau tahu itu. Tapi kalau yang agnostik ateis, mereka betul-betul yakin kalau Tuhan itu memang nggak ada. Sampai sini bisa paham? Bisa mengerti ya? Nah, kemudian yang agnostik teis itu percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi tidak bisa membuktikan juga bahwa yang dipercaya itu benar. Nah, yang terakhir itu adalah gnostik teis, percaya bahwa Tuhan itu ada dan sangat yakin bahwa Tuhan itu memang ada. Kira-kira kalau menurut kalian kita ada di mana ini? Kita ada di mana? Yang pertama apa yang kedua? Ada di mana? Masih bingung? Tadi anak Bapak sudah nunjuk ini katanya. Dia sudah tahu. Sekarang giliran kalian. Ada yang tahu nggak? Udah Bapak tanya Ciko dah. Ciko apa yang kamu mau sampaikan, Ciko? Sampaikan apa? Yang mana? Yang menurut kamu kita ada di mana ini posisi kita? Posisi. Bingung. Ya udah. Tadi Esther buka kamera. Buka mikrofon maksudnya. Yang 4. Yang keempat ya. Ya, betul sekali. Yang warna apa itu? Pink ya? Pink. Oke. Wah, backgroundmu menarik itu, Esther. Suara backgroundmu. Oke, jadi ada 4, kita adalah yang keempat, yang gnostik teis. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan sangat yakin bahwa Tuhan itu memang ada. Nah, yang keempat ini nggak mudah ya. Yang ini ya, yang kita ini nggak mudah. Karena apa? Kita pasti akan bentrok dengan orang-orang yang selalu berpikir logik. Berpikir logik itu secara manusia, bukan secara iman. Logik tuh kayak gini. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 ya sama dengan 3, itu logik. Mereka selalu menghitung dengan pola pikir harfiah ya. Sebagai contoh, kalau Tuhan itu yang dalam wujud Yesus selama di dunia disalib terus mati loh, berarti dia bukan Tuhan. Masa Tuhan bisa mati? Nah, itu logik ya. Terus ada lagi misalnya kalau Allah itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, berarti Allah ada 3 dong gitu ya. Nah, itu logik. Nah, jadi dari abad ke abad, dari milenium ke milenium itu tantangan kita ya ini. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa Tuhan tuh yang kita yakini memang ada dan nyata gitu loh ya. Kalau kalian masih ingat dengan waktu Yesus setelah bangkit, kemudian dia menampakkan diri ke murid-muridnya, masih ingat nggak? Satu orang yang sebelum melihat Yesus, satu orang murid Yesus yang sebelumnya belum melihat Yesus menampakkan diri setelah bangkit, dia ngomong gini, aku tidak akan percaya kalau jariku belum kucucukkan ke bekas luka di lambungnya dan di jarinya, di tangannya gitu ya. Aku tidak akan percaya. Nah, kemudian setelah dia ngomong gitu, gak lama Yesus menampakkan diri ke mereka, salah satunya kepada Thomas, dan Thomas melihat itu, meraba dan baru percaya. Kemudian Yesus berkata seperti ini, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, percaya itu dalam pengertian iman gitu ya. Jadi iman itu tidak bisa dibuktikan dengan logika.
Makanya tadi kita bisa melihat di Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah apa tadi? Dasar dari Apa yang kita harapkan? Sebuah yang kita harapkan. sesuatu yang kita Harapkan. harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oke, jadi kita mengharapkan apa ini? Misalnya gini ya. Eh, kita mengharapkan masa depanku sukses gitu ya. Cuma aku nih nggak tahu nih kayak gimana sih nanti masa depanku, apakah aku akan jadi pengusaha sukses atau mungkin akan jadi orang yang lain gitu ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu nanti apakah Ciko akan jadi pendeta di gereja terbesar di Kalsel misalnya. Ya, misalnya nanti diberi nama GKM. Oh sorry, bukan GKM ya, GMK misalnya. Tahu nggak kepanjangan GMK nanti apa? Gereja Murtadin Kalimantan. Misalnya ya Ciko ya. Kita kan nggak tahu nanti. Nanti jemaatnya para orang-orang jiwa-jiwa baru yang mengenal Kristus. Atau mungkin nanti kita nggak ngerti juga, mungkin Ciko bisa jadi presiden, bisa jadi ya, tahun 2051 misalnya. Kita kan nggak ngerti. Itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Artinya kalau Ciko nanti ingin jadi presiden, ya kan dia berharap nih. Makanya ada kalimatnya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan berarti kita berharap. Gitu ya. Kata Rasul Paulus, ada 3 hal yang harus kita miliki sebagai orang Kristen, yaitu pertama adalah iman, kedua pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Jadi salah satunya adalah pengharapan. Jadi kita harus berharap. Berharap itu berarti kita tidak bisa memastikan. Nah, beda dengan sudut pandang orang ateis. Kalau orang ateis itu berpandangan, ya kalau kamu pengen jadi A gitu ya, atau pengen jadi B, ya kamu harus seperti ini gitu ya. Mereka berusaha maksimal nih, berusaha keras bagaimana cara mewujudkan itu dengan usaha mereka sendiri. Nah, kalau kita tidak, di sini ada pengharapan, berarti ada sesuatu yang kita gantungkan kepada Tuhan. Dan yang pasti bukan karena kekuatan kita. Nah, itu namanya adalah penyerahan diri ya. Yang berikutnya adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa ngelihat nggak masa depan kita seperti apa? Kira Bapak bisa nggak ngelihat nanti Esther tahun 2032 ada di mana, terus jadi apa gitu ya? Bapak nggak akan pernah tahu, karena Bapak nggak bisa melihat masa depan seseorang. Yang tahu hanya Tuhan. Bahkan malaikat pun nggak tahu, setan pun juga nggak tahu ya. Yang tahu cuma adalah Tuhan sendiri. Nah, itulah namanya iman. Nah, iman ini itu sangat bertentangan dengan pola pikir dari ateis atau agnostik. Ya, kalau kalian pernah pernah baca-baca di kolom komentar gitu ya, ada banyak yang berkata, aku sekarang sudah jadi agnostik gitu ya, aku sekarang sudah jadi ateis. Itu yang mereka yang betul-betul menyatakan diri secara terang-terangan dan terbuka ya. Sekarang pertanyaan Bapak nih, bisa nggak orang Kristen tanpa dia sadari jadi ateis atau agnostik? Bisa sekali. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya ini gini ya, Welly dia nggak Welly? Ada. Welly, oke. Ini contoh Welly ya, misalkan ya Welly ya. Iya, Pak. Contoh nih. Misalkan Welly itu hari-hari sukanya nonton video porno misalnya. Waduh. Misalkan ya. Atau mungkin betul Bel, enggak kan ya Bang? Jangan dah. Itu misalkan nih, misalkan. Kira-kira Welly sebenarnya sudah jadi agnostik nggak dia sebenarnya dengan melakukan hal itu?
atau mungkin ateis. Walaupun dia KTP-nya masih KTP-nya kolomnya Kristen itu tulisannya. Atau mungkin dia masih percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Kira-kira dengan seperti itu, apakah Bailey sudah jadi agnostik atau ateis? Menurut kamu gimana, Bel? Menurut saya ateis sih, Pak. Kenapa kok bisa, Bel? Ya, percuma percaya Tuhan tapi kelakuan kayak Dajjal. Iya, betul sekali. Jadi banyak orang itu nggak sadar bahwa sebenarnya ngakunya orang paling taat beragama ya, tapi sebenarnya perbuatannya itu sudah melanggar firman Tuhan dan tanpa sadar dia sebenarnya sudah di luar batas kekudusan sehingga menyebabkan dia tanpa dia sadari ya sudah masuk ke golongan ateis atau agnostik. Karena apa? Karena kalau orang yang takut Tuhan, yang betul-betul menjaga kekudusan hidupnya, dia nggak akan mau berbuat dosa dengan sengaja loh ya. Kalau nggak sengaja kan mungkin oke nggak apa-apa nggak sengaja kan ya. Asalkan nggak diulangi lagi. Misalkan eh, Esther nggak sengaja ngambil pulpen temennya gitu ya, itu kan nggak sengaja ini. Ternyata baru sadar 5 tahun kemudian baru sadar. Kan nggak sengaja nih, mau dikembalikan juga sudah nggak ketemu orangnya kan gitu ya. Nah itu ya nggak masalah kan nggak sengaja. Tapi kalau sudah sadar ya jangan diulangi lagi kan gitu. Itu bedanya ya. Nah jadi kita bisa introspeksi dari sini. Kira-kira kita sudah masuk ke golongan betul-betul nggak kita masih masuk di golongan gnostik teis atau jangan-jangan kita sudah masuk ke golongan lain yang tiga yang lain itu ya. Jadi itu sebagai renungan hari ini supaya kita bisa lebih baik, gitu ya. Kalau kalian masih ingat dengan kejadian-kejadian terakhir, ada yang kena kasus suap atau korupsi gitu ya. Kemudian dia sudah divonis nih hukumannya kalau nggak salah 4 atau 5 tahun gitu. Kemudian ada orang lain yang sama-sama di penjara karena dianggap bersalah. Kemudian dia menghajar orang itu dengan alasan membela agama. Itu kan lucu sekali ya dan sangat konyol. Dia sendiri sudah melanggar perintah agama untuk berbuat baik, tapi dia sok-sokan bahasanya ya, membela agamanya untuk menganiaya orang lain itu kan lucu. Padahal dia sendiri sudah tanpa sadar dia sudah jadi ateis atau agnostik karena dia sudah melanggar dengan sengaja ya. Kalau orang korupsi kan sengaja ya, nggak mungkin nggak sengaja. Ada nggak orang korupsi itu nggak sengaja? Pas di sidang terus dia bela diri, oh maaf pak, saya nggak sengaja pak mengkorupsi dana 1 miliar, nggak tahu pak kalau itu uang uang rakyat, saya belikan mobil Alphard, ya kan lucu kan nggak mungkin kan, ya pasti tahu lah kalau itu korupsi, ya. Oke sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada pertanyaan? Oke ya, nah jadi iman ini ada level-levelnya ya, iman itu ada level-levelnya. Kalau ada orang yang masih pemula, mungkin baru bertobat ya atau bertobat baru, itu ibaratnya kalau pohon kan Tuhan selalu melambangkan level iman itu atau pertumbuhan rohani dengan pohon ya. Dari ditanam dulu dari benih, kemudian tumbuh, terus disiram, dipupuk, dia semakin tinggi, lama-kelamaan kemudian berdaun, mulai lebat daunnya, terus tinggi lagi, mulai berbuah, dari yang buahnya masih belum bisa dimakan sampai bisa matang dimakan, dan semakin besar. Itu ibaratnya adalah level-level iman atau level rohani. Level rohani seseorang itu tidak ditentukan oleh usianya atau umurnya. Orang yang sudah Kristen
puluhan tahun, mungkin ada yang dari lahir sampai dia umur 50, 60, 70 tahun, itu belum tentu levelnya dewasa imannya. Walaupun dia merasa dewasa, tapi sebenarnya itu belum tentu juga semuanya. Bahkan sebaliknya ya, justru ada yang baru bertobat, kemudian dia sungguh-sungguh belajar beberapa bulan sampai setahun misalnya, dia justru malah levelnya sangat meningkat pesat dibandingkan dengan orang yang lebih tua daripada dia. Makanya kalau kamu pernah baca di surat Paulus kepada Timotius, Timotius itu muridnya Paulus ya, dia masih muda. Paulus pernah berkata seperti ini, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Artinya apa? Orang muda itu belum tentu levelnya rendah, justru malah lebih tinggi daripada orang yang sudah tua umurnya ya. Jadi jangan heran kalau justru jemaat-jemaat yang sudah tua-tua itu sangat sulit untuk diajar. Justru yang usia-usia kayak kalian ini itu lebih mudah diajar. Kalau kalian pernah ini nggak? Pernah masak daging nggak? Entah daging sapi, entah daging blackberry. Itu kalau bedanya masih yang daging yang masih muda dengan yang sudah tua, apa bedanya? Yang pernah masak daging. Esther deh. Teksturnya, apalagi? Rasanya, terus apa lagi? Apalagi ya. Kayaknya itu deh, Pak. Yang paling perbedaannya yang paling mencolok apa antara daging muda dengan daging tua? Saat digigit itu loh. Itu teksturnya, Pak. Iya, maksud Bapak itu bedanya yang paling mencolok itu kan saat digigitnya itu kan. Kalau tekstur kan mungkin cuma dilihat atau diraba kan, belum digigit kan ya. Tapi kan ada kelihatan kan saat digigit. Apa bedanya kalau digigit? Kalau yang sudah tua itu bisa sampai bikin gigi sakit ya kalau ngunyah ya. Alot. Betul nggak? Alot. Kalau yang masih muda kan mungkin 2 kali, 3 kali gigitan sudah hancur. Sama dengan seseorang ya. Seseorang yang secara usia itu sudah tua, itu sulit banget diajar dan keras kepala karena Bapak sudah pengalaman ya. Tapi kalau yang masih muda dari anak sekolah minggu terus sampai usia remaja kayak kalian itu masih mudah untuk diajar, nggak susah. Makanya Bapak lebih suka ngajar anak-anak muda daripada ngajar orang-orang tua. Karena para orang tua itu sulit diajar karena mereka merasa lebih tahu. Nah, mumpung kalian belum tua nih, masih muda, masih mudah untuk diajar. Jadi kesempatannya untuk yang kalian ini ya, itu dapat pengajaran yang sebanyak-banyaknya supaya kalian nanti saat sudah tua dapat bekal yang pas. Banyak orang yang sudah tua itu kan dia pikirannya masih konvensional ya, masih konservatif, masih berpikirnya itu pola pikir lama. Sebagai contoh gini, ibadah itu kan mengikuti perkembangan zaman ya, ibadah itu. Sebagai contoh kalau zaman dulu itu kan belum ada telepon nih, ya kan? Belum ada telepon, belum ada televisi, bahkan belum ada internet. Orang kalau misalnya membutuhkan bantuan doa, harus datang ke rumahnya kan ya, harus berkunjung ke rumahnya. Contohnya kalau misalnya hamba Tuhannya ada di Paringin, terus jemaatnya ada di Barabai misalnya. Ya paling banter itu mungkin surat gitu ya, karena dulu misalkan belum ada telepon zaman dulu. Atau mungkin datang sendiri menjemput hamba Tuhannya, dijemput ke Barabai misalnya untuk mendoakan seseorang yang sedang sakit. Itu seperti itu.
Waktu itu dia masih muda nih, waktu itu masih muda. Tapi seiring perkembangan zaman dia sudah semakin tua, pola pikir tadi itu masih terbawa sampai sampai dia tua. Kemudian dia gini, eh kalau ada orang yang lebih muda dari dia, kemudian mendoakan orang tapi lewat telepon, itu dianggapnya salah. Sampai sini bisa paham maksud Bapak? Kalau zaman dulu kan berdoa harus langsung datang ke orangnya nih ya. Itu dianggap benar tuh. Tapi karena sudah berkembang zaman, dia sudah tua. Sekarang ini kan kita bisa mendoakan lewat mana saja ya, bisa lewat telepon, bisa lewat WA, kita bisa doakan karena kita nggak bisa datang ke rumahnya karena mungkin lagi ada jembatannya putus atau lagi ada halangan kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi kita doakannya lewat telepon. Nah, orang yang tadi itu yang berpikiran pola pikir lama tadi akan mengejek kayak gini, itu apa sih masa doa kok lewat telepon gitu ya. Nah, jadi dia nggak bisa menerima kemajuan zaman dan Bapak sudah sering ketemu orang yang seperti ini. Orangnya sudah di atas umur 50 tahun kayak gitu biasanya. Itu sudah susah sekali untuk dikasih informasi yang up to date itu susah banget. Dan nggak mau terima dan ngeyel orangnya. Makanya level 5 itu nggak bisa diukur dengan umur. Level 5 diukur dengan buah. Makanya Yesus mengatakan, lihatlah dari buahnya. Kalau buahnya mendatangkan kedamaian, keselamatan, dan sukacita, maka itulah buah yang baik. Sebagai contoh ya, kalau kalian mungkin tahu pendeta Andi Simon yang ada di Balikpapan itu, yang sering doakan orang sakit ya. Aku pernah. Itu kan dia doakannya cuma lewat telepon aja, tapi bisa sembuh. Dan itu salah satu faktor iman yang up to date. Ya, jadi iman itu nggak konservatif, iman tuh nggak jadul itu ya, iman tuh bukan pola pikir lama, iman tuh pola pikir yang dinamis. Dinamis itu berarti mengikuti perkembangan zaman. Jadi mendoakan tuh nggak harus langsung datang ke orangnya, lewat telepon pun bisa. Kalau memang keadaannya terpaksa ya, keadaannya memang nggak memungkinkan. Itu salah satu contohnya ya. Jadi pertumbuhan iman itu dilihat dari keseriusan dia membangun hubungan dengan Tuhan, dan yang kedua adalah konsistensi dia untuk terus bersekutu dengan Tuhan sampai imannya bertumbuh semakin lebat gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini berapa orang nih? 15 orang. Bentar ya, Bapak cek dulu. Cika, Christian, Deborah, Elpis, Esther, Priscilla, Gia, Hansel, Ciko, Joshua, ada Desli, Madalena, Welly. Girik nggak ada Girik ya? Giriknya sering nggak masuk sekarang. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Alumni sekolah minggu yang mana? Angkat tangan. Alumni sekolah minggu, angkat tangan. Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Yang 4 orang ini biasanya yang dulu sering ribut di sekolah minggu, sekarang masa nggak ada suaranya. Ayo silakan. Tunjukkan suaramu. Nggak ada. Serius nih nggak ada. Esther sedang di Eropa, Esther ya? Di Afrika, Pak. Oh, di Afrika. Ketemu dengan Simba ya nanti. Iya. Masih kuliah online. Masih, Pak. Ini mau UTS ya kayaknya? Belum ya? Belum, soalnya saya ikut pertukaran, Pak, jadi beda-beda tanggalnya. Oh. Semester berapa? 5. 7 ya? Oh 5. Oh, pikir semester 7. Oke. Ya, kamu di apa sih jurusannya? Fakultasnya apa sih? Hukum. Berarti sarjana hukum ya, SH ya? Iya. Oke.
Oke, nanti bisa jadi pengacara Bapak nanti ya. Aduh, Oke, silahkan kalau ada yang mau tanya. Mumpung kita masih ada waktu nih. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Bapak tunjukkan yang lain. Ada apa namanya? Istilah ya dalam arti dari bahasa Inggris yaitu tipologi. Ada juga tentang apologi atau dikenal dengan apologetika. Oke ya, tipologi ini sebuah kejadian di masa lalu atau mungkin bisa dikatakan di perjanjian lama yang sebagai gambaran kejadian di dalam perjanjian baru. Misalnya contohnya ya, saat ada Yunus yang pertama ya, contoh yang pertama. Yunus. Tahu Yunus kan? Atau jangan-jangan nggak tahu Yunus nih? Atau sekolah minggu lagi nih? Oke, Yunus itu apa yang paling terkenal? Cerita Yunus. Ada yang tahu nggak? Yunus diperhatikan. Gimana? Halo? Ini, aku tahu sih Yunus diperhatikan. Karena ini suaranya kok nggak tapi kedengaran. Yang nyaring si Ciko kalau menyampaikan sesuatu biar Bapak saya dengar. Apa Ciko? Yang aku tahu itu Yunus di perut Di- ikan. Yunus di kolam renang. Di mana? Di mana Ciko? Di perut ikan. Oh ya perut ikan. Tadi Bapak pikir kolam renang. Oke, jadi Yunus itu yang terkenalnya sampai ada lagunya ya. Bisa nggak nyanyi lagunya Yunus di perut ikan? Ada yang ingat nggak? Yunus di perut ikan karena dia dikasih Tuhan maka dimuntahkan gitu ya. Masih ingat nggak lagunya? Ingat ya. Oke, kalau nggak ingat nanti bisa ikut sekolah minggu ya. Oke, jadi Yunus itu apa namanya? Yang paling populer itu adalah cerita tentang dia disuruh Tuhan ke mana? Ke daerah mana namanya? Niniwe. Niniwe ya, kota Niniwe. Untuk apa? Tujuannya disuruh ke sana? Apa? Menyampaikan berita pertobatan karena mereka jahat di mata Tuhan. Terus Yunus ngomong gini, ah Tuhan ini aneh-aneh aja deh gitu ya bahasa
bahasa bebasnya. Masa aku disuruh ke sana ngapain ya, biarin aja lah mereka mati, mereka celaka binasa biar aja lah, bukan urusan gue katanya gitu Yunusnya. Terus habis itu nggak mau dia, terus Tuhan maksa terus. Ya udah deh gitu ya. Cuma dia kan mau karena terpaksa ya. Kemudian dia waktu waktu apa mau berangkat, ternyata dia berubah pikiran, dia malah pergi ke tempat lain gitu ya. Nggak mau ke Niniwe, dia malah menyimpang ke yang lain. Makanya muncul badai di tengah laut. Kemudian singkat ceritanya Yunus dilemparkan ke laut, gitu ya. Dilemparkan ke laut supaya badainya reda, dan setelah badainya reda, Yunus sudah ada di dalam perut ikan. Sekarang pertanyaannya, ikan apakah itu? Ikan kakap apa ikan patin atau haruan? Oh, ikan nila. Ikan apa? Ayo, yang bisa jawab, Bapak kasih segelas air mineral. Paus. Paus, iya betul. Ikan paus. Sama aku juga paus. Oke, kita voting deh. Yang jawab ikan paus angkat tangan. Tangannya diangkat yang menjawab ikan paus. Langsung Oke. angkat tangan kayak gini. Ya, angkat tangan di chat. Jangan dulu diturunkan ya, angkat tangan aja, Bapak catat nih. Oke. Aku. Tunggu ya, jangan turunkan dulu tangannya ya. Bapak catat nih yang jawab ikan paus tadi. Tian, Joshua, Ciko, Welly, Rizkila, Tika, Magdalena, Gea, Desli, siapa lagi? Habis ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini yang jawab ikan paus. Oke. Sekarang boleh turunkan tangannya. Aduh. Oke. Oh, ini dah. Sekarang yang jawab bukan ikan paus angkat tangan. Nope. Yang bukan. Loh, kok Joshua angkat tangan lagi? Ini nggak boleh ganda kayak gini, coy. Harus salah satu, coy. Jangan jawab dua-duanya, coy. Oke, Hansel, Esther, Deborah, Elpis. Jika tadi jawabnya ikan paus ya? Ya, oke. Oke, jangan turunkan dulu ya. Hansel, Esther, Elpis. Oke. Oke, gini ya. Kita buka dulu deh di Matius 12 ayat 40. Bentar ya, Bapak stop. Dibesarkan aja. Aduh, aku mesti hidupin. Oke ya, Matius berapa tadi? Matius 12 ayat 4. Matius, mana Matius nih? Kok hilang Matius nih? Oh ini. Matius pasal 12 ya. Bentar. Aduh, salah ini. Matius. Pasal 12. Oke, ayat berapa tadi? 40 ya. 40. Oke, ini dia. Oke, Esther, bacakan Esther. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Oke, rahim bumi atau perut bumi atau di dalam tanah ya.
Oke, jadi di sini Yesus mengatakan bahwa Yunus itu di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia itu adalah Yesus sendiri yang dimaksudkan. Tinggal dalam rahim bumi juga selama 3 hari dan 3 malam. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari tipologi. Tadi ada tipologi ya. Ingat ya? Masih bisa menjelaskan tadi apa itu tipologi? Kejadian di Perjanjian Lama yang tergambar dan terwujud di Perjanjian Baru. Itu tipologi. Nah, sedangkan tokoh subjeknya itu disebut dengan antitipo namanya. Antitipo. Antitipo. Kalau dalam bahasa Inggris kayak gini nih. Nah, ini aja deh. Ya. Nah, jadi untuk tipologi ini ini salah satunya aja contoh tipologi. Yang lain ada nggak Pak? Banyak. Ya nanti kalau kalian setelah ini akan dapat tugas nanti setelah ini ya. Sudah lama nggak dapat tugas nih. Oke, jadi itu tadi ya. Nah, kita kembali ke sini nih. Kita kembali ke tadi yang jawab. Ini cuma 3 tadi ya. Ini Bapak gini aja deh. Nah, gini aja. Antara yang jawab ikan paus dengan bukan ikan paus. Oke. Nah, ini seru ini. Bapak suka yang kayak gini nih. Oke. Christian bisa dengar suara Bapak, Christian? Bisa, Pak. Oke, Christian tadi jawab ikan paus ya, Christian ya? Yuk. Oke, coba tolong buktikan Christian ayatnya yang mengatakan lalu Yunus dimakan ikan paus. Ada nggak, Christian, ayatnya? Nanti suatu saat mungkin kamu akan ditanya Mr. Zakir Naik loh ya. Kok saya duluan, Pak? Iya, kan kamu tadi yang nomor 1 yang di atas, yang duluan ngangkat tangan yang sangat antusias. Saya cuma pernah dengar lagunya, Pak. Oh, Sama oh, orang. oh ini menarik nih. Coba gimana lagunya, Tian? Saya tahu, Pak. Lupa saya. Yunus di perut ikan paus gitu ya. Oke, Joshua deh, Joshua. Mana Joshua? Yang lagu itu, Pak. Apa lagunya? Coba nyanyikan deh. Yang Yunus di perut ikan, tapi nggak tahu ikan apa, Pak. Lo kan tadi kata kamu tadi ikan paus. Jawabnya. Iya, betul ya Joshua ya? Ya. Ya. Itu kayaknya mungkin salah lirik ya, kayaknya Joshua ya. Harusnya gini, Yunus di perut ikan paus. Gitu ya harusnya. Kok bukan cuma ikan aja ya. Iya, kayaknya salah ya Joshua ya liriknya. Nggak tahu deh, Pak. Yang terakhir Ciko, ayo Ciko. Ciko bisa menunjukkan ayatnya Yunus dimakan ikan paus itu. Dapat deh ya. Dapat ya. Yang lain juga boleh ya. Yang lain juga bisa membuka di kitab Yunus. Kitab Yunus pasal 1 ayat. Iya. Bisa dibuka kitab Yunus? Kitab Yunus itu setelah kitab Kisah Para Rasul ya. Oke, coba Ciko dibaca ada nggak yang mengatakan di situ ayatnya Yunus ditelan ikan paus itu? Maka atas penonton Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Oke, ada ikan paus nggak? Halo, Ciko? Apa ya? Sudah. Ya, Ciko suka bingung sendiri nih kayaknya.
Eh, yang tadi dikatakan oleh Ciko, kita tanya Welly deh. Welly, ayo buka apa mikrofonnya Welly. Iya Pak, iya Pak. Tadi dengar yang dikatakan sama Ciko ya, dibacakan di kitab Yunus tadi ya. Iya, Tadi dikatakan ikan apa tadi, Welly? nggak ada mereknya Pak. Gak ada merek. Emang sepeda motor pakai merek. Itu nggak ada jenis ikannya tadi. Tadi dikatakan ikan apa tadi? Nggak ada, cuma ikan aja kayaknya tadi. Masa cuma ikan aja? Iya kan? Iya kan? Lupa saya Pak. Oke deh, kamu bisa buka Alkitab nggak? Nggak itu Pak, saya nggak tahu di mana Alkitabnya. Itu Wah, mama saya pakai. waduh, jangan-jangan sudah dijual itu sama mamamu. Waduh, Di anu aja, di Alkitab di Android ada nggak? di HP. Ya, Iya. coba buka dulu kitab Yunus. Setelah kisah para rasul ya, Welly ya. Waduh. Sudah dapat? El? Tunggu Pak. Yunus berapa tadi Pak? Yunus pasal 1. Ayat Ayat berapa tadi, Joko? Ayat 17. 17 katanya. 17. Oh, seekor ikan besar ya? Iya. Ya, ikan besar tuh ya paus kan? Masa sih kan besar itu kan paus sih? Yakin? Logika loh. Iya sih kan namanya ikan besar ya. Enggak tahu juga sih Pak, ragu-ragu saya. Bisa aja Adalah? bisa aja itu Ikan patin. ikan patin yang yang makan banyak terus jadi dia tumbuh besar gitu kan, kebanyakan makan bisa Iya. jadi kan, atau mungkin nenek moyangnya ikan patin kan bisa aja itu. Iya bisa jadi. Oke deh, oke, thank you Mel. Kayak gitu ya, jadi sebenarnya bukan ikan paus ya, karena gini, binatang di dalam laut itu sampai saat ini kita nggak pernah tahu spesiesnya apa saja. Karena sejak zaman itu pernah Bapak sampaikan di awal ya, yang kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya. Saat Nuh memasukkan binatang-binatang ke dalam bahtera, yang dimasukkan itu ada nggak binatang-binatang laut yang di dalam bahtera? Enggak ada. Nggak ada ya. Yang dimasukkan itu binatang darat dan binatang udara. Udara. Yang nggak ada yang laut. Berarti yang laut itu punah nggak kira-kira? Binatang-binatang laut yang zaman purba itu menurut kalian kira-kira kemungkinan masih ada nggak yang besar-besar gitu? Masih ada ya. Kenapa? Karena mereka sejak sebelum dan sesudah air bah tetap ada di laut, tetap hidup di air. Gitu ya. Apalagi yang laut terdalam di dalam dasar samudera itu sampai sekarang bahkan para peneliti pun nggak bisa memastikan dan nggak pernah tahu semuanya itu apa aja di dalam situ. Nah, ikan besar itu bukan berarti langsung kita menuju ikan paus ya. Kenapa? Karena sejak kecil kita kan selalu didoktrin ya, dalam tanda kutip didoktrin bahwa binatang-binatang besar itu kalau di darat namanya gajah gitu ya. Kalau binatang besar di udara, apa yang di udara itu ya? Burung apa ya yang besar ya? Mungkin Raja Wali gitu ya. Kalau binatang yang di laut, oh berarti ikan paus yang paling besar gitu ya. Itu kan kita sudah tanpa sadar didoktrin dari kecil. Tapi sebenarnya ikan besar bukan berarti ikan paus. Ya, apalagi kalau waktu itu tuh belum ada peneliti, jadi dia nggak bisa mendefinisikan itu ikan apa gitu ya. Jadi dituliskan cuma ikan besar gitu aja. Sama juga kayak gini. Ular kan juga ada banyak macamnya ya. Menurut kalian ular jenis apakah yang menggoda Hawa? Ular kobra atau ular piton? Kan nggak tahu kita. Cuma ular aja kan. Ya sama dengan itulah. Ikan besar tuh nggak tahu ikan apa. Nggak mesti ikan paus juga sih ya. Bisa jadi ikan paus bisa jadi, tapi kan nggak mesti ikan paus.
Jadi masih nggak tahu pastinya apa. Cuma ikan besar gitu aja ditulis ya. Nah, jadi itu yang sering dijadikan bahan perdebatan. Bahkan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus itu yang sukanya mengambil hal-hal yang receh-receh kayak tadi itu hal-hal receh sebenarnya dipakai untuk menyerang iman kita. Kalau kita nggak siap jawabannya ya kita bisa bisa kelimpungan jawabnya. Padahal itu cuma receh aja itu jawabannya sebenarnya. Makanya kalau kalian mau mempelajari tentang bagaimana cara jawabnya, nanti akan ada namanya session materi apologi atau apologetika. Tapi ini Bapak sesuaikan dengan usia remaja ya, bukan apologetika punyanya sekolah teologi yang kompleks, bukan. Ini hanya yang basicnya saja. Tapi kalau harapan Bapak sih, walaupun cuma basic, kamu bisa berhasil untuk paling tidak mengcounter hal-hal di luar sana yang sering dituduhkan ke iman kita sebagai orang Kristen. Itu salah satunya. Nanti salah duanya dan salah tiga dan salah seterusnya, nanti silahkan kalian, tugasnya adalah untuk mencari yang lainnya apa selain ini. Saya paham tugasnya? Jelas kira-kira? Jadi ini cuma satu ya, cuma Yunus. Nanti silakan cari lagi yang lain, contohnya apa. Jadi kamu bandingkan antara kalau Yunus kan PL ya, kalau Matius kan PB. Jadi kamu harus ada perbandingan di PL apa, di PB apa. Itu namanya tipologi. Ada pertanyaan kira-kira? Tetap nggak ada, oke lah. Sekarang yang apologi 3 ya. Ini Bapak sampaikan basicnya juga. Basicnya itu ya masih dasar. Tapi nanti kalau kalian sudah lulus dari SMA atau SMK, nanti sudah punya dasar yang cukup lah ya untuk bisa menjawab berbagai macam tuduhan di luar sana yang melemahkan kita. Nah, apologetika itu adalah ilmu tentang pembelaan iman. Pembelaan iman itu bukan sama dengan membela agama ya, jangan salah. Iman itu tidak sama dengan agama. Ingat ya, Kristen bukan agama, jadi nggak perlu kita bela agama. Paham ya sampai sini ya? Oke, Bapak ulang sekali lagi, Kristen bukan agama, jadi kita nggak perlu membela agama Kristen. Dan juga kita nggak perlu membela Yesus kalau dihina, nggak perlu, karena Tuhan nggak perlu dibela, ya agama juga nggak perlu dibela. Tapi kita bisa membela iman. Iman itu bagaimana Pak? Contohnya, iman itu contohnya ya kita kalau iman kita diusik atau mungkin dipertanyakan atau diejek, ya kita punya hak dong untuk membela iman kita, bahwa kita mempertahankan iman yang kita yakini itu seperti apa. Tapi membela iman itu bukan berarti terus membalas kejahatan dan kejahatan, tidak seperti itu. Jadi membela iman itu maksudnya adalah kita mengklarifikasi bahwa yang dia tuduhkan itu salah, yang benar seperti ini loh gitu ya. Itu namanya apologetika. Jadi cara membela iman itu juga harus dengan etika. Dengan etika. Yang penting digarisbawahi adalah iman dan etika. Kalau orang yang berdebat kemudian marah-marah sampai mungkin menghina, balas menghina, menghujat, balas menghujat, mencaci, balas mencaci, itu bukan apologetika namanya, tapi debat kusir aja biasa ya. Kalau apologetika itu harus dengan etika. Nah, jadi kita bahasa gaulnya ini Bapak kasih istilahnya. Defend with style gitu ya. Ini bahasa Bapak aja sih ya. Ya, defend with style artinya membela dengan gaya. Gayanya seperti apa? Gaya itu dengan gaya yang benar, dalam artian kalau kita
konfrontasi iman kita dengan tuduhan yang macam-macam, ya kita berhak dong membela dengan gaya kita. Dengan gaya itu maksudnya gaya yang baik, dengan yang cool gitu ya, bukan yang gaya yang penuh dengan amarah atau pembalasan kepada mereka saling menghina, bukan. Beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, waktu anak bapak masuk sekolah, anak bapak itu cerita bahwa temannya itu olok-olok gitu ya, olok-olok. Kamu orang Kristen tuh kalau doa kayak gini ya, sambil ditirukan gayanya gitu ya. Maksudnya untuk mengejek sih maksudnya. Kalau anak bapak sih katanya nggak membalas, tapi yang balas tuh kawannya. Kawannya membalas dengan sama juga, kamu juga kalau doa juga kayak gini gitu ya. Saling mengejek. Ya sama, istilahnya ya kalah jadi arang, menang jadi abu gitu ya. Salah ya. Menang jadi arang, kalah jadi abu gitu ya maksudnya. Ya jadi sama-sama aja ya. Apa bedanya kita dengan mereka yang suka menghina kalau kita menghina juga ya. Jadi kita istilahnya adalah ini ya, defend with style. Belalah iman kamu dengan gaya. Gaya itu gaya yang benar, yang berwibawa. Salah satu yang paling populer adalah, mungkin bisa nggak memberikan contohnya dalam ilmu apologetika itu yang paling sering dituduhkan ke iman Kristen apa? Yang paling fenomenal abad per abad itu yang nggak pernah luntur sampai sekarang. Tuduhan-tuduhan yang untuk kita. Halo, Hansel? Nggak ada suaranya? Tiga, Pak. Apa, Hansel? Allah ada 3. Sebentar, ini suaranya kok kurang nyaring ya? Putus-putus Pak kayaknya ini, Pak. Halo. Ntar Hansel ya. Coba kamu ngomong lagi, Hansel. Halo. Suaranya kayaknya agak kecil. Iya. Oke, gimana, Hansel? Ada keluar lah, Pak. Keluar tapi kurang nyaring kayaknya, entah dari Bapak atau entah dari kamu nih. Kedengaran. Suara saya sudah keras ini, Pak. Oh gitu kah? Iya. Iya. Kalau Esther sama nggak suaranya? Coba Esther. Halo. Oh, lebih nyaring Esther suaranya, Hansel. Mungkin volume kamu yang kurang nyaring, mikrofonnya kayaknya. Coba tes lagi, Hansel. Halo. Ya sudah agak sedikit. Oke, nggak apa-apa. Tadi gimana, Hansel? Allah ada 3, Pak. Oke, Allah ada 3. Apalagi? Tuhan kok manusia. Tuhan kok manusia gitu ya. Apalagi? Tuhan kok disalib mati. Kenapa? Tuhan kok bisa mati Tuhan disalib. kok mati gitu ya? Terus apa lagi? Babi kok boleh dimakan? Babi boleh dimakan. Oke. Ini Bapak sensor nggak nih babinya ini? Nggak usah, Pak. Oh, nggak usah. Tapi kok dimakan itu ya. Lo juga makan kepiting nggak haram? Kalau ini sih gampang sih cara membela iman yang babi kok dimakan ini. Lo juga makan kepiting juga dimakan, padahal itu kan juga haram kepiting. Sama aja lo gitu aja. Oke, apalagi ini? Apalagi? Cuma ini, masa cuma ini? Apalagi? Halo? Ayo dong yang lain, suaranya mana ini? Nggak ada suaranya. Ini orangnya banyak loh, ada 13 orang ini. Kafir. Kafir, apa kafir itu? Masa cuma kafir itu aja sih? Ya, itulah biasanya yang ditambah Ya, orang Kristen kafir gitu ya? Ya, ya apa lagi? Habis, itu aja. Nggak ada lagi.
Habis ya? Oke deh. Nah, kalian bisa nggak membela iman kamu untuk menjelaskan ini? Bisa nggak? Yang bisa angkat tangan, yang bisa. Hansel, siapa lagi? Yang bisa. Esther, siapa lagi? Halo, gak ada lagi? Cuma 2 orang? Halo? Cika, Christian, Deborah, Elpis, Priscilla, Gea, Ciko, Joshua, Desli, Madalena, Welly. Belum bisa membela ini 5 hal ini? Oh, Welly. Oke. Ada lagi selain Hansel, Esther, Welly? Deborah. Oke, Deborah. Ada lagi? Oke, Christian, Cika. Oke dah. Wah, semakin bertambah ini. Oke deh. Bapak minta Desli. Desli bisa nggak jelaskan ini yang nomor 3 ini? Gimana Desli? Halo Desli? Ya Pak, Ya, coba Desli gimana cara jelaskannya? nggak bingung Pak. Nggak bingung. Kalau yang lain bisa nggak jelaskan yang lain? Gia, coba Gia, jelaskan Gia. Halo Gia. Gia, Gia masih online? Gimana Gia? Ya Pak. Bisa jelaskan itu yang Bapak blok yang warna biru? Mungkin kayaknya gangguan ya. Yaudah, coba yang lain Elvis. Coba Elvis, kamu pernah nggak ditanya itu 5 hal itu? Wah, nggak pernah. Waduh, berarti hidupmu aman dan damai sejahtera ya. Ya udah nggak apa-apa lah kalau nggak. Oke deh. Deborah deh, Deborah. Deborah, Apa Pak? pernah nggak kamu ditanya teman kamu atau orang lain yang 5 hal itu? Salah satunya yang Bapak blok tadi. Adanya Pak yang mana ya Pak? Yang babi kok dimakan terus Kristen kafir kayak itu nah. Cuma 2 itu aja. Iya. Oke deh, kalau gitu kamu bisa nggak menjelaskan ini? Kada. Tuh. nggak atau susah jelaskan? Emang belum tahu Pak. Oh, belum tahu ya? Belum. Oh, waduh. Oke deh. Udah kita minta bantuan deh. Kamu minta bantuan siapa? Tadi yang mengangkat tangan tadi ada Welly, siapa tadi? Esther dan Hansel. Pilih mana? Minta bantuan ke siapa? Ke Kak Esther gini Pak. Oke, Kak Esther. Kak Esther tolong bantu adik Deborah, Kak Esther. Bayar dulu. Yang mana, Nich? Yuk Deborah tanya. Loh, Babi kok dimakan yang itu nah? soalnya enak. Jadi gini, kenapa kita itu sekarang kan
boleh makan babi kan, padahal kalau di perjanjian lama kan babi itu haram. Jadi di perjanjian lama itu ada makanan-makanan yang dilarang sama Tuhan buat dimakan sama bangsa Israel itu tuh. Jadi yang boleh dimakan itu yang apa sih namanya? Yang berkuku belah sama satunya apa saya lupa. Mamah biak. Ya, mamah biak. Karena babi itu enggak berkuku belah, walaupun mamah biak, jadi babi itu nggak boleh dimakan. Jadi babi itu diharamkan di perjanjian lama. Karena kita sudah masuk di perjanjian baru, yang mana saya lupa ayatnya. Pokoknya semuanya itu, semua makanan itu halal. Soalnya kerajaan Allah itu bukan tentang makanan. Oke. Jadi begitu. Sudah paham, Deborah? Paham. Masa? Coba tadi diulang, tadi kata Kaisar tadi gimana? Yang di perjanjian lama tuh babi itu diharamkan karena berkuku belah kah? Apakah tadi betul loh mama biak. Batu di perjanjian baru itu dihalalkan. Nah, kayak itu Bang. Oke, beri nilai Esther berapa nilainya? Esther? Apa? Oh, saya ngasih nilai ya, Pak? Saya kira Iya. saya ngasih nilai. Berapa ya? Ini skalanya berapa, Pak? 1 sampai 5. 1 sampai 5. 2. Wah, masa 2, Kak? Tuh, saya panjang lebar Pak jelasin tadi, Oh Pak. gitu. Oke deh. Oke, ini ya. Jadi kalau kalian mau baca sendiri di kitab Imamat itu pasal 11, itu jelas di situ tertulis itu hukum Taurat ya. Tentang makanan. Tentang makanan. Itu kalau kalian pernah semalam baca sekilas ada 613 hukum Taurat, itu salah satunya ya ini masalah binatang-binatang yang haram. Nah, yang sering dituduhkan ke Kristen itu ya ini yang mereka ambil, yang mana ini sebenarnya ditujukan kepada umat Yahudi, bukan umat Kristen. Jadi mereka itu yang suka nuduh-nuduh orang Kristen, mereka itu nggak tahu konteks. Pertama, mereka nggak tahu konteks ini ditujukan ke siapa. Ya, ini hukum Taurat itu dibuat untuk siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Kamu orang mana? Indonesia. Kristen. Berarti kamu masuk nggak ke sini larangan ini? Tentu tidak. Tentu tidak dong. Apalagi kalau prinsipnya orang Manado itu semua yang berkaki itu dimakan kecuali kaki meja katanya. Jadi binatang itu semua orang Manado itu doyan semua makanannya kecuali kaki meja nggak doyan. Itu sampai prinsipnya mereka saking begitu gemarnya makan semua binatang. Nah, jadi di sini Bapak bacakannya. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi, dan setiap binatang yang berkuku belah, yang kukunya bersela panjang, dan yang mamamah biak. Jadi syaratnya itu 2 ini. Jadi binatang yang berkaki 4 itu, ini khusus yang berkaki 4 ya. Kalau yang berkaki bukan 4 nggak termasuk. Yang berkaki 4 itu syaratnya adalah yang berkuku belah ini, yang pertama syaratnya. Yang kedua adalah syaratnya harus memamah biak. Harus keduanya memenuhi syarat. Kalau salah satunya nggak terpenuhi itu berarti haram hukumnya ya, menurut hukum Taurat. Nah, sebagai contoh gini, yang haram itu apa? Yang tidak boleh dimakan apa? Unta. Kenapa kok unta diharamkan, Pak? Karena memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu. Dan for your information,
ya. Untuk yang kamu ketahui, orang Arab itu favoritnya adalah makan unta. Padahal menurut hukum Taurat unta itu haram. Oke, kemudian yang kedua adalah pelanduk. Kenapa kok haram? Tahu pelanduk ya? Pelanduk itu kancil, kayak kancil gitu ya. Kalau kancil itu rasanya masih ada orang jual ya. Kalau dulu di hari Senin, hari pasar Paringin itu ada yang jual daging kancil atau menjangan. Itu sebenarnya juga haram itu kalau menurut hukum Taurat. Kenapa? Karena memamah biak tapi tidak berkuku belah. Haram. Ada lagi kelinci. Ada yang pernah makan daging kelinci? Ada yang pernah makan daging kelinci? Saya, Pak. Oh iya. Wah, berarti kamu sudah haram ini, Esther. Aduh. Itu memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, berarti haram. Ada lagi. Nah, ini yang sering dipakai yang ini nih. Babi. Entah hutan, entah pun yang babi pink yang peliharaan itu, ya tetap babi ya namanya ya. Itu memang berkuku belah, kukunya panjang tapi tidak memamah biak, maka haram. Yang anehnya nih, yang paling aneh dan paling konyolnya, ini kan yang Tuhan beri contoh kan ada 4 nih. Apa tadi? Unta, pelanduk, kelinci, dan babi. Kenapa kok cuma babi yang jadi korban? Kenapa kok unta, kelinci, dan pelanduk kok nggak diharamkan sama mereka gitu loh? Kenapa kok cuma babi? Kan kasihan babi ya, jadi korban. Padahal mereka mengharamkan babi tapi senengannya makan kelinci, daging sate kelinci gitu ya. Ada sate kancil, ada daging onta, itu juga orang Arab suka banget tuh, makan favorit. Tapi kalau mengapa kok cuma babi yang diharamkan? Itu baru binatang yang berkaki 4. Bagaimana kalau yang binatang yang ada di laut atau ada di sungai? Ada lagi tuh. Contohnya mana ya? Nah ini nih. Ini syaratnya binatang laut yang boleh dimakan adalah yang bersirip dan bersisik. Nah, itu syaratnya ya. Bersirip dan bersisip. Kalau binatang darat tadi apa contohnya? Ya, syaratnya apa? Memamah biak dan Berkuku belah. berkuku belah. Kalau binatang laut syaratnya harus yang halal itu adalah yang bersirip dan bersisik. Selain itu, maka dinyatakan haram. Ya, ini contohnya ini. Tetapi yang tidak bersirip atau bersisik, entah di lautan, entah di sungai, itu semuanya kejijikan, berarti haram ya. Apa contohnya? Contohnya ini mana ya? Nah ini nih contohnya, misalnya segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Sekarang Bapak tanya ini, kepiting itu punya sirip atau sisik nggak? Kepiting? Nggak punya. Berarti haram nggak? Harusnya. Haram. Cumi-cumi punya nggak sirip atau sisik? Nggak punya. Nggak punya, berarti Haram. haram. Binatang yang di sungai, contohnya apa namanya, ikan patin, punya sisik nggak itu? Enggak. Enggak, berarti haram nggak itu? Haram. Haram. Apalagi belut, tahu belut? Tahu. Itu punya sisik nggak itu? Enggak. Enggak, berarti haram nggak? Haram. Haram. Berarti gini aja gampangnya ya, kalau ada teman kamu yang ngolok-ngolok, wah kamu ini orang Kristen suka makan babi, haram. Itu gampang jawabannya, tinggal dibalikkan aja. Kamu suka nggak makan cumi-cumi, kepiting, atau haruan, atau apa tadi, patin? Suka. Ya berarti kamu juga sama aja haramnya. Sama aku sama kamu. Loh, kenapa kok bisa? Ya karena sebenarnya yang haram bukan cuma babi, coy. Tapi binatang-binatang yang laut atau sungai yang nggak bersih atau nggak bersih juga haram gitu ya. Gitu aja jawabannya, gampang kan? Gampang sekali. Itu baru salah satunya saja ya. Jadi kita menjawab tuduhan mereka itu sebenarnya nggak usah susah ya. Kita jawabnya dengan style, dengan gaya ini ya.
Nih. Gimana gayanya Pak? Ya artinya jangan marah. Jadi kamu jawab itu ya dengan senyum gitu ya, dengan keramah tamahan. Jadi mereka itu akan malu sendiri nanti. Akan malu malu sendiri dan pasti nggak akan lagi berani sama kamu lagi untuk menanyakan hal-hal yang aneh-aneh yang tujuannya untuk menghina atau mengejek. Gitu ya, itu baru salah satu ini. Kalau mau secara dasar Alkitab tadi yang dikatakan Esther tadi, masih kan nggak dengan kata Tuhan Yesus, yang menajiskan orang adalah bukan yang masuk tapi yang keluar dari dalam mulut. Kenapa? Karena setiap yang kamu makan itu pasti larinya kemana? Ke jamban atau ke WC. Mau kamu makan makanan yang mahal, yang harga satu piringnya 15 juta, atau mau makan di pinggir jalan yang harganya cuma 15.000, ya tetap aja kalau nanti sudah dicerna akan jadi kotoran dan dibuang ke WC kan. Makanya perihal kerajaan surga itu bukan perihal makanan, tapi perihal keselamatan. Ya, bukan makanan. Makanan nggak akan membuat kamu menjadi terhalang masuk surga, nggak ada pengaruhnya. Ya, tapi kalau kamu doyan makan makanan, ya harus dihabiskan, gitu ya. Contohnya ini, kalau kalian pesen daging apa gitu ya, oh ternyata kamu nggak suka nih, ya jangan dibuang-buang, makanannya kan sayang gitu ya. Artinya ya ada tanggung jawab untuk kita makan daging tadi. Misalkan tadi nggak suka daging kelinci tapi sudah terlanjur pesen nih, oh ternyata nggak enak ya, jangan gitu, harusnya kamu makan. Artinya kita nggak menyanyiakan berkat dari Tuhan. Atau kalau memang nggak suka ya bisa kasihkan ke teman yang di sebelahnya. Atau kasihkan ke Esther. Esther kan suka sekali daging kelinci ya. Oh enggak. Itu contohnya ya, salah satu contoh yang sangat simpel jawabannya. Terus bagaimana Pak dengan yang lain? Sama juga, ini juga sangat simpel jawabannya. Ini juga sangat simpel, sangat simpel. Ini simpel sekali, ini juga sangat simpel. Jadi semuanya simpel. Tapi kenapa kok banyak orang yang nggak bisa jawab? Karena garanya pertama ya tidak suka baca Alkitab, jadi nggak tahu cara jawabnya seperti apa. Yang kedua tidak pernah mencari tahu gitu ya. Pas sudah dapat pertanyaan dia nggak tahu cara jawabnya, malah tanyanya ke Pak Ustadz bukan ke Pak Pendeta atau ke Pak Bambang, malah tanyanya ke Pak Ustadz, kan salah. Artinya dapat ilmu yang salah. Ya. Jadi itu kuncinya kalau mau bisa jawab berapologetika yang benar adalah dengan cara mempelajari dari Alkitab dan dari referensi-referensi yang valid untuk dijadikan acuan apologetika yang benar. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak terasa sudah hampir 2 jam. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada Bapak yang tanya ya. Dalam wujud PR. Oke, silakan ini dijawab. Ada 2 tugas ya. Pertama adalah tipologi. Ini sudah Bapak kasih contoh 1. Silakan kalian cari yang lain lagi. Sebanyak-banyaknya ya. Semakin banyak semakin bagus. Kemudian yang kedua adalah apologetika. Kalian sudah Bapak beri ada 5 tadi yang dari kalian sendiri yang mengatakan ini, dan sudah Bapak kasih jawabannya 1. Silakan kalian tambahkan lagi yang lain sebanyak-banyaknya. Kalau masalah yang ini tadi bukan cuma dasarnya cuma ini ya, bukan cuma imamat sebas saja jawabannya, tapi juga kamu bisa kombinasikan dengan yang di dalam perjanjian baru. Misalnya tadi itu yang Bapak tadi sampaikan, yang najis itu bukan yang masuk tapi yang keluar. Misalnya contoh nih ya, teman kamu yang belum mengenal Yesus sukanya ngolok-ngolok kamu, kamu nih masa makan babi haram kok dimakan itu ya. Tapi setiap hari dia kerjanya nyumpah serapah ngomong babi lo gitu ya. Itu kan berarti yang haram siapa yang haram itu? Berarti mulut teman kamu tadi yang haram. Sesuai Kristen yang haram itu yang keluar kan?
Berarti orang yang suka ngucapin menghina orang dengan kata babi, itu mulutnya lah yang haram. Ya, jadi yang mengharamkan tuh bukan yang babinya yang dimakan, tapi mulutnya yang mengucapkan kata babi itu yang bikin dia haram. Ya, jadinya gampang sekali untuk membalikkan kepada mereka ya hal-hal seperti itu. Cuma kita perlu tadi itu ya, perlu percaya diri dan pengalaman. Itu ya. Oke, ada pertanyaan tentang tugasnya? Nulisnya di buku ya, Pak? Nulisnya di buku ya, di foto. Nanti dikirimkan ke Bapak. Tenggatnya kapan, Pak? Paling lambat hari Kamis malam ya, mulai dikumpulkan bisa setelah ini dikumpul boleh. Paling lambat Kamis malam depan, minggu depan. Mencari contoh tipologi aja kan Pak? Kenapa? Mencari contoh tipologi aja kan? Ya tipologi sama apologetika. Yang apologetika itu cari contohnya apa jawab pertanyaannya, Pak? Contoh dan cara jawabnya. Waduh. Kalau ini kan sudah Bapak kasih contoh ini tadi jawabannya seperti apa. Itu pun masih sedikit sebenarnya, bisa kamu kombinasikan lagi tuh, bisa kamu tambahkan lagi dengan yang lain. Contoh lain misalnya waktu, kamu masih ingat nggak waktu Petrus berdoa, dia sedang lapar, terus Allah memberikan penglihatan semua binatang-binatang dari yang melata, binatang-binatang yang bahkan termasuk ada babi, ada unta di situ. Disuruh Allah memakan Petrus. Pernah baca ceritanya? Nggak pernah. Kalau belum pernah nanti baca ya di kitab Kisah Para Rasul. Nanti baca. Yang gue tahu cuma ini. Sebelum dia ketemu Cornelius, dia waktu berdoa, dia dapat penglihatan, Allah menunjukkan penglihatan ada banyak binatang-binatang yang dari merayap, yang terbang, yang berkaki 4, yang haram, yang halal, semua ditujukan kepada Allah. Terus Allah ngomong, sembelihlah binatang-binatang itu untuk kamu makan. Terus Petrus ngomong, Tuhan itu kan ada binatang yang haram, yang nggak boleh dimakan. Kata Tuhan apa? Apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Gitu. Itu juga bisa kamu jadikan tambahan referensi untuk menjawab ini, ya. Jadi sangat banyak sekali. Tadi yang dikatakan Esther juga sama tadi, perihal kerajaan surga bukan tentang makanan, itu juga bisa kamu tambahkan juga. Terus yang tadi Bapak katakan yang najis bukan yang masuk tapi yang keluar, tapi yang itu juga kamu bisa jadikan tambahan juga untuk menjawab nomor 4 ini. Jadi sangat banyak ya untuk yang bisa kamu pakai untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang itu ya. Tinggal kamu sendiri yang banyak-banyak mencari referensi untuk bisa dipakai. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan. Yang apologi itu yang udah Bapak tulis nggak boleh ditulis lagi kan, Pak? Boleh, boleh. Ini kan ada 5 ya. Ini tetap dijawab, tapi kamu tambahkan lagi yang lain lagi. Kalau yang sudah Bapak jawab kan cuma yang ini kan ya, yang nomor 4, yang lain kan belum tadi. Jadi kamu tinggal tambahkan aja, tapi ini tetap dijawab ya, yang ini. Terus tambahkan lagi yang lain. Yang ini juga tetap kamu tulis juga ini, supaya bisa jadi pelengkap ya, supaya lengkap. Terus tinggal kamu tambahkan lagi yang nomor 2 dan seterusnya. Oke, gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Priscilla kayaknya lagi jalan-jalan pakai mobil baru kayaknya. Dia Priscilla ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Nggak ada. Kalau Esther sudah nggak mungkin ada yang tanya ini. Sudah tahu semua Esther ya, sudah tahu semua jawabannya.
Oke, silakan. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Ini sudah dicatat ya, kalau sudah Bapak tutup. Oke, baik. Kita sebelum tutup, silakan nyalakan kamera. Deborah, dinyalakan kameranya. Oh, kok Esther sudah pulang dari Afrika? Bentar aja, Pak. Ntar aja ya. Iya. Oke, Bapak itu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaanmu sampai saat ini. Engkau telah sertai kami sampai kami selesai mempelajari tentang firman-Mu, Tuhan. Setiap yang disampaikan, kami mohon Engkau tanamkan dalam pikiran anak-anak-Mu ini, dalam hati mereka, Tuhan. Engkau berikan mereka roh kepandaian dan roh kecerdasan untuk bisa menerima dengan baik dan memahami dengan baik, sehingga tidak akan dimakan burung, Tuhan, benih firman-Mu ini, tetapi akan tumbuh subur di dalam hidup mereka, dan tumbuh dan berbuah lebat dan manis untuk dinikmati oleh setiap orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk studi mereka ya Tuhan, Kau berikan mereka kelancaran dalam pembelajaran, kuliah, dan sekolah mereka agar dapat lancar dalam mengikuti sampai selesai, sampai lulus Tuhan. Kau jadikan mereka anak-anak akhir zaman yang luar biasa. Kau jadikan mereka anak-anak terang, anak-anak yang mencerminkan karakter Kristus, yang mampu menarik setiap orang di sekitar mereka menuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami serahkan dalam hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Semuanya mengatakan amin. Baik, sampai jumpa minggu depan. Shalom Alaikum. Erev Tov, selamat siang. Oke, shalom alaikum. Shalom. Oke. Waalaikumsalam. Thank you, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Mas Sarah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye.